Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana dari kelas 12 IPS 3, absen 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik di berbagai belahan dunia, yaitu salah satunya konflik Timur Tengah. Kawasan Timur Tengah merupakan kawasan yang memiliki banyak potensi sumber daya alam. Faktor penyebab negara Timur Tengah sering terjadi konflik yaitu 1. Faktor perbatasan menyebabkan proses migrasi berjalan dengan sangat intensif. Yang kedua, faktor keagamaan, di mana negara Timur Tengah sangat kental dengan pemahaman pemikiran keagamaan yang sangat kompleks. Yang ketiga, sumber daya alam di negara Timur Tengah. Negara Timur Tengah kaya dan dikenal sebagai sumber minyak dan menjadikan kondisi ini sebagai kawasan yang direbutkan oleh kawasan-kawasan besar. Berikut konflik yang terjadi di Timur Tengah, yaitu 1. Perang Teluk. Perang Teluk adalah perang yang terjadi di kawasan Teluk Persia dan Timur Tengah atau Asia Barat Daya. Perang Teluk terjadi 2 kali, yaitu Perang Teluk pertama yang dilakukan pada tahun 1980 sampai 1988. Sedangkan Perang Teluk kedua dilakukan 1990 sampai 1991. Perang Teluk pertama atau disebut juga konflik Irak dan Iran merupakan konflik kepentingan dan keinginan yang sama dalam menguasai wilayah hingga pada akhirnya terjadi perubahan wilayah yang dimulai dari September 1980 sampai Agustus 1988. Latar belakang atau penyebab terjadinya Perang Teluk pertama adalah adanya keinginan Irak dan Iran untuk menguasai Shat al-Arab. Yang kedua, persaingan untuk menjadi pemimpin bangsa Arab. Yang ketiga, kekhawatiran berkembangnya Syiah yang disebarkan Imam Khomeini, pemimpin revolusi Iran. Kronologi Perang Teluk 1 yaitu pada tanggal 3 September 1980 Iran menyerang ke beberapa wilayah Irak seperti desa Kahin, Muzariyah, Zurbatiyah, dan lain-lain. Tempatnya pada tanggal 22 September 1980 Irak memulai serangan balasan. Irak mulai menghancurkan pusat-pusat persenjataan berat dan juga pelabuhan udara Meh Barat, Teheran, Irak. Iran kembali melakukan serangan balasan ke wilayah Basra dan Wasit. Perang ini terus berlanjut, aksi saling serang pun tidak bisa dihindari, hingga akhirnya pada bulan April 1983, Irak menghancurkan sumur minyak di Norwuz yang membawa dampak besar bahkan ke negara-negara tetangganya. Negara-negara anggota kerjasama Teluk atau kelompok negara penghasil minyak berusaha menghentikan perang karena merusak roda perekonomian. PBB juga berupaya mendamaikan dengan mengeluarkan resolusi nomor 598 yang berisi 5 prinsip. Perdamaian Iran menerima resolusi PBB sehingga perang berhenti. Dampak Perang Teluk yaitu Perang Teluk 1 mengakibatkan hancurnya perekonomian di kedua negara tersebut. Irak banyak memiliki senjata dari Barat yang mendukungnya. Timbulnya perpecahan di negara-negara Arab karena adanya yang pro dan anti Irak. Yang kedua, Perang Teluk kedua atau yang disebut dengan Gulf War.
merupakan perang antara Irak dan Kuwait yang didukung pasukan multinasional di bawah pimpinan Amerika Serikat, berlangsung dari Agustus 1990 sampai Februari 1991. Irak melakukan invasi ke Kuwait dengan berbagai alasan, sebagai berikut. 1. Irak ingin menjadi pemimpin Arab. Yang kedua, merugikan karena pelanggaran kuota minyak oleh Kuwait dan Uni Emirat Arab. Yang ketiga, Kuwait dituduh mencuri minyak di ladang Rumawa yang disengketakan. Yang keempat, Kuwait menolak tuntutan berupa ganti rugi 16,4 miliar dolar Amerika Serikat, penghapusan utang 10-15 miliar dolar Amerika Serikat, dan menyerahkan Rumawa serta Pulau Bubiyah yang kaya minyak. Dan terakhir, Kuwait dianggap sebagai bagian wilayahnya. Kronologi Perang Teluk Kedua, yaitu Irak melancarkan invasi ke Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990. Invasi Irak mendapatkan reaksi keras dari dunia. Negara-negara di kawasan Teluk yang merasa terancam menerima tawaran Amerika Serikat untuk membebaskan Kuwait. Presiden Amerika Serikat George Bush menggelar operasi Badai Gurun Operation Desert Storm yang melibatkan pasukan multinasional dipimpin oleh Jenderal Norman Schwarzkopf. Serangan udara besar-besaran pada pasukan Irak di Kuwait tanggal 17 Januari 1991, sedangkan serangan darat dilakukan pada tanggal 23 Februari 1991. Irak berhasil diusir dari Kuwait. Sekjen PBB Jafir Perez di Kauler menyerukan gencatan senjata secepatnya dilaksanakan. Irak menerima syarat yang diajukan oleh pihak Amerika atau multinasional untuk mencapai gencatan senjata secara permanen di kawasan Teluk. Selain Perang Teluk, ada juga perang melawan terorisme, yaitu konflik yang terjadi di Timur Tengah. Selain antar negara juga ada yang didasari pemberantasan terorisme. Berikut konflik yang diatasnamakan untuk melawan terorisme, yaitu yang pertama, invasi Amerika Serikat. Ketika George Walker Bush tampil sebagai Presiden Amerika Serikat, memerintahkan pasukannya yang berkedok pasukan multinasional kembali menggempur. Targetnya adalah menggulingkan Presiden Saddam Hussein sebagai bagian dari melawan perang teroris, dan Irak tidak mampu bertahan. Bahkan Presiden Saddam Hussein terpaksa meninggalkan istananya dan tertangkap dan menjatuhkan hukuman gantung pada tanggal 29 Desember 2006, sehingga menimbulkan konflik setelah kematian Saddam Hussein. Yang kedua, ada invasi Amerika Serikat ke Afghanistan. Invasi Amerika ke Afghanistan didasari oleh tragedi World Trade Center atau WTC pada tanggal 11 September 2001, ketika menara kembar WTC runtuh akibat ditabrak dua pesawat yang diduga dikendalikan teroris. Akibatnya, pada tanggal 7 Oktober 2001, Amerika Serikat dan sekutunya menyerang Afghanistan. Meskipun gagal menemukan Osama, mereka berhasil menjatuhkan rezim Taliban dan menggantikan dengan rezim yang pro terhadapnya. Terima kasih. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Mungkin ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.